Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Air Movie melanjutkan dari episode sebelumnya. Setelah kunjungannya ke suku Kai, hari itu di markas para Knockers, terlihat Kam tengah menjalankan ritual. Naiman berkata, "Katakan padaku, Kam, ucapkan cacing yang memakanmu di dalam." Kemudian dengan berat hati, Kam menjawab, "Kita masih belum bisa membunuh pemberontak Osman yang menumpahkan darah tentara kita dan mengambil kepala utusan yang kita kirim. Kita makan bersamanya, kita menyembuhkan anaknya. Sekarang, jika kita tidak memberikannya kepada para bey." Seketika Naiman mengatakan, "Kamu melupakan salah satu wajahmu karena berbicara dengan jiwa, Kam. Ini politik. Aku mengujinya, aku mengenalnya, dan sekarang aku akan memenggal kepalanya. Mereka akan takut dan pajak yang berat akan merugikan mereka. Mereka akan bertekuk lutut dan mematuhiku seperti yang kuinginkan." Namun salah satu anak buahnya bertanya, "Bagaimana jika mereka tidak membayar pajak tersebut?" Dan Naiman menjawab, "Mereka akan membayarnya. Aku akan memegang aset paling berharga dari para bey. Jika mereka tidak membayar pajak yang aku inginkan, aku akan membuat mereka menderita. Gok Tailai, tugas ini milikmu." Sementara itu, di kamp pengembara, terlihat Benggi yang tengah melakukan aksinya untuk membunuh Frick dengan menuangkan sebotol racun ke dalam makanannya. Tidak lama Esma datang. Melihat itu dia berkata, "Apa itu, Benggi Hatun? Kau bilang kita tidak akan melakukan hal lain lagi." Seketika Benggi berkata, "Diam kau Esma, kau yang menyebabkan ini. Sekarang tutup mulutmu. Ini adalah perintah Fede Sultan. Frick akan mati." Namun Esma mengatakan, "Tidak, aku tidak bisa melakukan ini." Seketika Benggi berkata, "Bersenanglah bahwa kamu akan membunuh orang kafir itu, Esma. Dia membunuh banyak orang tak bersalah. Frick akan mati. Jika dia selamat dan berbicara, kita semua akan hancur. Pergi sekarang. Ayo, biarkan dia memakannya dan mati." Kemudian Esma pergi dengan membawa makanan beracun itu menuju tenda penjara. Beralih ke kastil Inegol, Olof berkata kepada Ulgen, "Bagaimana dengan kekerasan? Menguliti orang yang kubunuh, memotong telinga mereka, memotong kepala mereka. Seperti apakah ini dalam agama kita?" Dan Ulgen menjawab, "Kekerasan? Tapi orang Muslim adalah kafir. Mereka perlu dihukum." Lalu Allah berkata, "Jangan khawatir, Suster Iren. Aku akan membuat mereka mengalami rasa sakit yang belum pernah mereka alami sebelumnya." Dan Ulgen mengatakan, "Kamu akan berada di surga berkat darah Muslim yang kamu tumpahkan, Olof. Yesus Kristus akan memberkatimu berkat pengabdianmu untuk Kristiani." Tiba-tiba Naiman dan para Knockersnya datang mengepung ruangan. Dengan penuh amarah dan ketidaksopanan, Naiman menaiki meja di mana Olof tengah makan. Hal itu pun membuat Olof kesal. Kemudian perkelahian pun terjadi di antara mereka berdua. Dengan mudah, Naiman mengalahkan Olof, lalu berkata, "Hanya ini yang kamu punya, Olof? Sangat disesalkan. Lihat orang yang Andronikos percayai pada pasukannya. Osman mendengarkan alasanku. Aku berbicara dengannya. Yang kamu butuhkan hanyalah pedang, Olof. Dan kami perlu menggunakan bahasamu untuk melawanmu." Sahabat kita beralih sejenak ke Osman dan pasukan Alpennya yang tengah berlari menunggangi kuda menuju suatu tempat. Di samping itu, Esma mendatangi Frick di tenda penjara dengan membawa senampan makanan yang telah ditaburi racun oleh Benggi. Melihat makanan itu, Frick curiga. Kemudian dengan tingkah anehnya, dia mendorong Esma hingga membuatnya terjatuh dan menumpahkan makanan tersebut. Kemudian Esma pun pergi dengan membawa kembali makanan beracun itu. Kembali lagi ke Inegol, dengan mempersilahkan Naiman duduk di singgasana, Olof berkata, "Selamat datang, Komandan Naiman. Ketika kamu masuk seperti itu," seketika Naiman berkata, "Kamu menarik pedangmu ke arahku. Aku memaafkanmu. Jika tidak, Inegol akan berlumuran darahmu. Aku mendapat suratmu. Kesetiaanmu akan membuatku bahagia.
karena kita memiliki takdir yang sama. Jangan biarkan musuhmu mengubahmu. Kamu tidak pernah menamai anak-anakmu dengan nama utara. Jenghis seharusnya belajar darimu. Lalu Allah mengatakan, kami berusaha untuk bertahan hidup. Namun Naiman mengatakan, sekarang kamu hanya akan melayaniku. Lalu Allah berkata, kami akan melakukan apapun, komandan. Kemudian Naiman mengatakan, kau akan menyakiti Osman, dan kau akan mulai dengan Turgut. Kau akan memukulnya pada kesempatan pertama. Lalu Allah berkata, aku akan merobek jantung Turgut. Aku akan mencabut matanya. Suster Iren, keluarlah. Kau tidak boleh mendengar apa yang akan aku katakan. Dan saat Ulgen tengah berjalan keluar, Naiman berkata, Kam, beri Olof pasukan Knockers. Mereka akan berjanji setia kepada Olof dan mereka akan berada di bawah komandonya. Namun Olof berkata, kamu seharusnya memberikanku Frigg. Kemudian Naiman mengatakan, aku akan memberimu pasukan yang akan membawanya. Tidakkah itu cukup? Lalu Olof menjawab, ya, itu cukup, komandan. Tapi kamu ada di meja Osman. Seketika Naiman mengatakan, tidak semua orang yang aku temui adalah temanku, dan tidak semua orang yang aku hancurkan adalah musuhku. Lalu Olof berkata, bersama-sama, komandan, kita akan menghancurkan mereka bersama. Kemudian Naiman mengatakan, jangan gagal, Olof. Aku akan membunuh mereka yang gagal. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan kastil. Di saat yang bersamaan, Frodi datang seraya berkata, Olof, aku punya berita tentang Frigg. Karena kita tahu dia ada di suku Osman, mereka mengubah tempatnya. Lalu Olof bertanya, kemana? Dan Frodi menjawab, ke suku Turgut, di bawah perlindungannya. Mendengar ini Olof berkata, bagus, kita akan membawa Frigg dan membuktikan kekuatanku pada Naiman. Dia akan melihat siapa aku. 2 mayat dengan 1 anak panah. Siapkan para prajurit dan Knockers, kita akan berangkat. Kembali ke kamp pengembara, melihat Esma yang baru keluar dari tenda penjara, seketika Benggi menariknya seraya bertanya, Esma, apakah dia memakannya? Namun Esma menjawab, tidak, dia tidak memakannya. Dia bilang dia tidak akan makan apapun. Sekarang apa? Kemudian Benggi mengatakan, tidak ada pilihan lain. Aku akan membunuh Frigg dengan tanganku sendiri. Tidak lama Aisyah datang menghampiri mereka seraya berkata, Benggi Hatun, para Hatun telah membawa beberapa kain. Kami sudah memilih beberapa, tapi kamu perlu memeriksanya sendiri. Lalu Benggi berkata, itu bagus kalau begitu, jika kamu yang memilih. Aku harap Alcecek menyukainya. Mereka akan menjahit gaun pengantin terbaik untuk Alcecek, bukan? Dan Aisyah menjawab, ya, tentu. Tapi apapun akan terlihat bagus pada wanita cantik. Ayo pergi dan lihat. Kemudian saat mereka pergi, seketika Alcecek menahan Esma seraya berkata, jelas, kamu merencanakan sesuatu lagi. Namun Esma menjawab, tidak sama sekali. Tidak lagi Alcecek Hatun. Sementara itu, Connor mulai menyebarkan para alpennya untuk bersembunyi di sekitar. Tidak lama beberapa karavan datang, kemudian bertanya, ada apa? Siapa kalian? Kenapa kalian memblokir jalan kami? Kemudian dengan aba-aba dari Turhan, mereka dikepung oleh beberapa pasukan Alpen. Dan pertarungan pun terjadi, namun Connor meminta Alpennya untuk tidak membunuh, melainkan hanya menangkap mereka saja. Kemudian Connor berkata, kami tidak akan membunuh kalian. Sekarang, semua emas ini akan pergi ke pemilik sebenarnya, dan kalian akan menjadi tamu kami untuk sementara waktu. Di samping itu, Ulgen menghampiri Cerkutai seraya berkata, Cerkutai, Olof akan menyerang Turgut. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Naiman memberinya tentara. Mendengar ini, Cerkutai mengatakan, tidak, Turgut Bey akan memasang jebakan untuk mereka, tapi dia tidak mempertimbangkan para Knockers. Kalau begitu, kita harus mengirim pesan. Tiba-tiba Frodi datang, dan itu membuat Ulgen dan Cerkutai kaget. Dengan terus memperhatikan Cerkutai dari belakang, membuat Frodi curiga.
Namun kedatangannya adalah untuk memberitahu Ulgen bahwa Olaf sedang menunggunya. Beberapa saat kemudian, Pendeta Horisto menghampiri Turgut dan pasukan Alpene yang sudah berada di hutan. Dia berkata, "Turgut Bey, ada pesan dari Cerkutai. Naiman memberi Olaf pasukan Mongolia untuk menyerangmu. Mereka akan segera berangkat." Mendengar ini Turgut berkata, "Olaf mengira dia adalah predator, tetapi dia akan menjadi mangsa. Ewalah, Horisto, ewalah. Alpen, mari siapkan pesta penyambutan yang bagus untuk bajingan Olaf itu." Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.